Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat ini akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan oleh Gusti Allah yang Maha Agung, ya, dengan balasan yang lebih baik lagi. Memang sebaik-baik balasan itu adalah dari Gusti Allah yang Kang Maha Agung, ya, karena Gusti Allah lah sebagai pembalas yang baik, ya. Kemudian untuk seluruh kalian semuanya di dalam negeri, di mancanegara, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di-share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong, apalagi diadu-adu yang juga dengan video potongan. Bisa amburadul tuh nanti. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu, ya. Kalau berkenan silahkan saja linknya yang di-share. Jadi jangan dipotong-potong dari unduhan-unduhan yang kamu unduh. Selanjutnya aku nggak bisa sebut kalian semuanya lah, ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doamu juga tercurahkan atasmu. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ba'da subuh langsung tancap kita supaya waktunya cukup nanti, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita usir dulu kedinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal berapa ini? Sebentar ya, aku lihat tanggalan dulu. Bukan orang kantoran jadi tanggalannya enggak ada. Bukan orang kantoran, nggak tahu tanggal. Tanggal 8 Jum'ah. Sebentar aku lihat sekarang Jum'ahnya, Jum'ah Pahing, ya. Jum'ah Pahing. Pahing itu hitungan Jawa, ya. Sekarang Jum'ah Pahing. Aku ingatkan bagi yang sudah paham, jangan lupa, ya. Sholat Jum'ah itu diperintahkan. Sholat 5 juga itu diperintahkan. Di dalam sholat 5 itu ada sholat duhur, jadi tidak ada alasan kamu untuk tidak melaksanakan kedua perintah itu. Jadi sholat duhur kamu jalankan, kamu tegakkan, karena apa? Karena diperintah. Sholat Jumat juga kamu tegakkan, kamu jalankan karena diperintah, ya. Jadi nggak ada korelasi duhur dan Jumat untuk bisa saling merukso atau saling menggantikan atau saling meniadakan, nggak ada. Aku ingatkan lagi bagi yang sudah ngaji di sini, bagi yang sudah paham juga, silahkan perintah itu kamu lakukan berdasarkan sami'na wa atona, ya. Kalau yang belum paham, ya silahkan kerjakan dulu sebatas yang kamu pahami dan teruslah belajar, ya, untuk mencari
apa yang kamu belum puaskan, ya. Misalkan kamu belum terpuaskan, ada sih hadis atau keterangan yang mengatakan duhur itu dan Jumat itu bisa saling ngerukso gitu ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin kepuasan itu yang sedang kamu cari dan kamu belum mendapatkan. Tapi aku garansi kamu tidak akan mendapatkan. Dan karena apa? Karena memang tidak ada. Gitu ya. Cuman tidak apa-apa ya. Silakan saja kamu cari terus. Cuman pertanyaannya sampai kapan kamu akan mencari terus? Sedangkan aku sudah memastikan nggak akan kamu temukan. Ya, oke. Ini sebagai introduction ya. Jadi ingat ya, penuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan kehadiranmu salat Jumat berjamaah dan juga nanti salat zuhur tetap dilakukan. Kita masuk seri yang ke 6. Insya Allah besok akan tamat ini. Insya Allah loh ya. Gak tahu nanti kalau di tengah jalan dia berkembang lagi. Sekarang seri yang ke-6. Ya. Aku kemarin sudah jelaskan dengan pendekatan antropologis budaya, ya. Jadi begini, ini perlu juga dipahami ya, supaya kalian lebih mendapatkan gambaran yang jelas. Budaya menepi ya, nepi atau orang Jawa bilang nyepi. Sorry. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya nyepi ya. Nyepi itu menghindari keramaian untuk mencari petunjuk yang bersifatnya gaib. Gitu adalah supaya gampang ya, yang sifatnya gaib. Ya. Tentunya kalau kita perspektifnya teologis, gaib itu ya petunjuk dari yang maha kuasa, Gusti Allah Agung. Ya. Budaya itu adalah budaya Nusantara kita ya, secara umum dan secara khusus itu Jawa. Ya, ada yang bilang ngelakoni. Ngelakoni itu berasal dari laku, melakukan. Ya. Dia menyepi, ya, nyepi. Ya. Menghindari keramaian untuk mendapatkan petunjuk. Itu budaya kita, budaya Nusantara dan bil khusus itu Jawa. Sementara budaya Semitik itu nggak ada. Entah itu Israelnya, entah itu Arabnya, model-model begituan nggak ada. Dari sini kita tahu hebat juga bangsa kita ya. Jadi kalau kita tahu budaya bangsa kita itu kita tidak inferior ya. Kita harus percaya diri sebagai bangsa Indonesia. Itu sebuah kekayaan budaya dan kita yang memiliki budaya-budaya seperti itu ya. Yang jadi masalah peristiwa cikal bakal lahirnya Islam sebagai penerus agama Dinullah yang sudah didahului oleh perjuangan Bapak Abraham lewat Milata Abraham atau Mila Ibrahim, kemudian Bapak Musa lewat Yahudinya, terus Kanjeng Nabi Isa yang saudara Kristen kita sebut Yesus Kristus lewat Nasraninya yang bermetamorfose menjadi Kristen di tangan Paulus itu ya. Maka dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ya. Ya. Yang kita tahu ya dari kelompok atau garis ya Israel, dia beralih ke Arab yang sama-sama Semitik. Kalau ditarik garis ke atas ya sama-sama dari Bapak Ibrahim atau Abraham. Mereka ndak kenal ya budaya-budaya nyepi ya, ke gunung, menyendiri, menjauhi keriuhan,
untuk mendapatkan petunjuk gitu. Tidak ada, itu adanya di kita. Ya. Yang anehnya Kanjeng Nabi Muhammad melakukan itu. Ya. Yang kita kenal dengan studi Gua Hiro. Jadi kalau ditanya, di mana Kanjeng Nabi Muhammad studi Al-Quran? Ya di Gua Hiro itu. Kalau kita pakai bahasa sekarang, kampusnya itu di Gua Hiro. Atau bahasa Jawanya, Kawah Candra Dimukonya itu di Gua Hiro itu. Ya. Nanti setelah diwisuda dan diangkat, di sana dia studi, ya, belajar, kemudian tamat belajarnya. Ini supaya kalian pahami, Kanjeng Nabi diangkat menjadi pengajar. Mengajari siapa? Mengajari kita-kita ini. Studi apa sih Kanjeng Nabi di Gua Hiro? Ya studi Al-Quran. Gurunya siapa? Ya Gusti Allah utus Jibril menjadi gurunya. Setelah studi selesai, yang awalnya pelajar menjadi pengajar, tetap di bawah pengawasan Jibril. Proses yang dilakukan kemudian sebagai pengajar, ya, itu dilanjutkan yang kita kenal dengan Darul Arqam. Jadi di Darul Arqam itu kita maksudnya estafetnya sudah dari Kanjeng Nabi ke umat. Studinya di Darul Arqam itu, kampusnya di Darul Arqam itu, ya. Oke. Kita kembali ke Gua Hiro. Kalau misalkan budaya nepi atau nyepi, ya, itu sudah menjadi budaya mereka, kaum Semitik, ya, entah itu Israelnya, entah itu Arabnya, ya kita nggak heran kalau Kanjeng Nabi itu melakukan nepi, ya, bahasa istilahnya itu apa? Kalau nggak salah uzlah, ya, menghindari keramaian menuju ke tempat kesepian untuk mencari petunjuk. Gitu. Kalau itu menjadi budaya mereka, ya, bangsa-bangsa Semitik, ya, baik Arab, baik Israel, kita tidak heran. Artinya Kanjeng Nabi melakukan itu dalam perspektif budaya, gitu loh. Ya karena budayanya begitu, ya nggak heran. Gitu. Ya, misalkan mereka itu makanan pokoknya katakanlah kurma, gitu. Terus Kanjeng Nabi makan kurma, gitu, ya. Ya kita tidak heran, karena memang antropologisnya membentuk seperti itu. Dan juga geografis alamnya ya seperti itu. Gitu. Kalau Kanjeng Nabi makan singkong, nah itu kita heran, ini singkong dari mana? Nggak tahu, ya, mungkin singkong di sana ada nggak? Tumbuh nggak di padang pasir singkong? Ya. Jadi ada anomali gitu loh. Kenapa aku sebut anomali? Karena budaya bangsanya tidak seperti itu. Tidak ada nepi-nepian bagi mereka orang Israel, orang Arab. Lah kok ini Kanjeng Nabi nepi? Nah, kita kan menjadi bertanya, berarti Kanjeng Nabi melakukan sesuatu yang di luar budaya bangsanya. Dan itulah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan tanpa adanya bimbingan. Paham maksud gue? Jadi gue coba memaparkan sama lu semua itu pendekatan antropologisnya dulu, sebelum kita nanti bermain di pendekatan teologisnya. Ya. Nggak mungkin, karena itu bukan budayanya kok. Berarti mesti ada yang bimbing. Gitu loh, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mesti ada yang bimbing. Kemarin gue sudah sebut, kemarin kan kita berbicara lokus, nah, sekarang kita berbicara tempus. Lokusnya Al-Alaq ini sudah di kampus, di Gua Hiro. Ya, sementara Al-Fatihah ini lokusnya bukan di Gua Hiro, di rumah.
Itu dari segi lokus sudah mulai membimbing kita untuk mengetahui mana wahyu yang pertama kali turun. Nah, sekarang giliran kita supaya lebih mantap tuh, kita akan berbicara tempusnya. Ya. Jadi kalau sudah kita pelajari lokus deliktinya, sekarang kita akan berbicara tempusnya. Tempus deliktinya. Nanti baru tahu mana yang duluan. Kapan itu? Berbicara tentang waktu, ya. Jadi sekarang kita berbicara tempusnya. Ya. Apa itu tempus? Ya sudahlah, sudah aku jelaskan, masa nggak ngerti nanti tanya sama seniormu kalau memang belum ngerti, ya. Ini dingin jadi bolak-balik mau minum kopi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum ke sana, ya, aku akan bacakan komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku, penghormatanku untuk kalian semuanya. Pertama untuk Kang Mas Ray Dendi, ya. Aku kurang pandai Mas bahasa Inggris ini, ya. Cuman aku coba. Kalau gerai itu pandai aku just for myself. Tapi kalau ada bule ya tak temuin aja, ngomong aja sebisa-bisanya gitu ya. Tapi kalau nggak ngerti ya dicari gimana. Ini Kang Mas Ray Dendi pakai bahasa Inggris ini, takut salah gue. The one and the only Gus yang betik, ya. Maybe nih ya, mungkin maksudnya satu dan hanya Gus yang betik. Mungkin begitu, kalau salah tolong diluruskan. Yang begitu genuine. Nah, kalau genuine ini aku lali aku. Opo. Kalau genuine sih ingatku itu merek apa namanya? Kalau di sepeda motor itu merek busi. Genuine. Artinya nggak ngerti aku ya, genuine. Yang begitu genuine ya. Nanti tolong dibantu. Oh, genuine. Aku kalau buka kamus habis waktu lagi. Jujur, berani mengatakan apa adanya tentang dirinya, ya. Setiap kita memiliki latar belakang yang berbeda hingga membentuk karakter seseorang. Kita hendaknya saling menghargai karena kita semua punya keunikan masing-masing. Gus Betik, sampean itu gue banget. Salam Isra. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Ray Dendi, ya, atas apresiasinya yang telah dituliskan dalam kolom komentar gitu. Iya, aku memang tipologinya begitu, ya. Aku ndak. Jadi apa yang kalian lihat di virtual, ya itulah yang ada di dunia sosial. Jadi kan kita ndak tahu ya, mungkin ada rezeki terus kita bisa ketemu gitu. Kamu nggak kaget nemuin aku gitu loh ya. Karena aku yang kamu kenal di virtual, ya itu aku yang di dunia sosial gitu. Jadi aku nggak ada memframing kesolehan virtual, tapi sosialnya brengsek gitu, aku nggak mau. Aku juga nggak mau di virtual ya, bergaya. Kan sekarang kan dunia virtual kan bisa dibentuk. Meskipun nggak punya mobil ya, foto di samping mobil yang harganya 500 miliar, apa sulitnya kan, bisa-bisa aja. Pergi aja ke parkiran mobil, foto atau bikin video atau terus villa di sini banyak kan daerah wisata, villa yang mewah-mewah bisa foto di situ. Itu kan nggak baik, pembohongan ya. Kalaupun ada yang begitu ya terserah, itu dia. Aku nggak mau ngurusi urusan orang lah ya. Ini urusanku dan tanggung jawabku sendiri gitu ya. Begitu juga tentang keadaan, ya aku bicarakan aku bukan orang putih. Aku dulu juga pernah masuk masa-masa jahiliyah. Kalaupun aku nggak pernah menceritakan masa-masa jahiliyah aku, itu bukan aku sok suci. Yang aku takut justru nanti itu menjadi pembenaran untuk kamu melakukan kejahilian yang pernah aku lakukan dulu. Itu yang aku nggak mau. Sebetulnya kalau aku mau cerita ya cerita aja, nggak ada masalah gitu loh. Ya.
Cuman kan takutnya nanti ada efek jeleknya. Karena itu pernah terjadi. Ya, aku menceritakan masa jahiliahku, ternyata sama yang mendengarkan itu, dia melakukan itu. Dan aku merasa berdosa karena, aduh, ngapain juga gue cerita tadi. Lebih baik gue diem. Jadi aku menyesal sudah bercerita itu. Padahal aku bercerita itu, aku menunjukkan bahwa gue sadar sesadarnya gue bukan orang putih sejak dahulu kala. Gue juga pernah masuk masa-masa hitam yang mungkin itu najis ya. Mungkin itu najis. Ya bukan mungkin, ya itu pasti najis lah. Ya. Dan aku tidak mau kalian mengikuti itu. Bukan aku sok suci. Enggak. Jadi intinya aku orang bicara apa adanya. Ya begini ya. Makanya kita hidup itu nggak lelah. Kalau orang bicara tidak apa adanya itu lelah, selalu menutup-nutupi. Gitu. Nah, jadi satu waktu kalau siapa tahu kita ada rezeki, kita bisa ketemu di darat gitu. Kamu nggak kaget, ya Gus Bekti ya begini ini apa adanya. Gitu. Ya, oke, terima kasih untuk Kang Mas Ray Dendi. Semoga kita selalu dalam lindungan Rahman Rahimnya Gusti Allah Agung. Oke, tidak lupa salam Isra untukmu dan untuk semua saudara yang ada di sana. Kita lanjutkan soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Salam Isra untuk semuanya. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku di Palu dan terima kasih atas 3 hati merahnya. Ya. Kita lanjutkan Kang Mas Alip. 7 September 2023. Kamis 21.30. Oh berarti malam. Depok, tetangga Jakarta ikut nyeruput kopi seri kelima kajian Wahyu. Mantap. Kanjeng Nabi Muhammad pergi ke Gua Hiro atas bimbingan Gusti Allah Sang Maha Agung. Mantap. Gue kan udah bilang tadi. Itu bukan budaya semitik. Jadi Kanjeng Nabi melakukan sesuatu tindakan yang anomali. Yang bertentangan dengan budaya bangsanya. Nabi itu manusia seperti kita, dia juga terikat oleh budaya bangsanya. Jadi bukan seperti malaikat gitu, enggak. Jadi kepergian ke Gua Hiro itu pasti atas dasar bimbingan Gusti Allah Agung. Karena itu bukan budayanya. Kalau itu budayanya, kita nggak kaget. Memang orang Arab begitu, orang Israel begitu. Mereka kan satu rumpun semitik. Nggak kaget kita. Lah, tapi ini orang budayanya nggak begitu loh, kok Kanjeng Nabi begitu. What happened? Itu loh, ya. Makanya di samping kita belajar teologis, kita juga perlu belajar antropologis, budaya-budaya itu perlu kita pelajari. Gitu, ya. Sehingga wawasan kita itu kerangka berpikirnya nggak cupet kata orang Jawa, nggak cekak, nggak sempit, tapi luas gitu. Oke. Sehat, bahagia selalu untuk semua viewer channel Mantap Iki. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk Alip. Nah, ini Raja Jalanan Jakarta ini. Ya, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana. Kemudian Kang Jamuri Muri. Nyimak Gus. Berusaha mentas dari kubangan ke goblokan. Salam Isra. Matur nuwun nuwun untuk Kang Mas Jamuri Muri, dan kita memang di sini berusaha supaya goblok itu bertepi, ya, tidak terus ya ada bersama kita, ya, sehingga kita bisa mentas itu keluar, ya, bahasa Jawa itu ya, dari kubangan ke goblokan itu. Caranya ya tidak ada kecuali satu cara, studi dan studi. Nggak bisa, kamu nggak pernah studi terus tiba-tiba kamu akan mentas, akan keluar dari kegoblokan yang selama ini menyelimutimu. Ya. Oh iya, kemarin ada bunda kita dari Tangerang itu, dia request yang berselimut. Ya, kita agendakan dulu ya, maybe sometime akan kita bahas ya. Ya, kan ada 2 itu tentang selimut itu surat di dalam Al-Quran. Maksudnya itu berselimut apa gitu. Ya, jangan kamu anggap selimut tidur itu, bukan itu ya. Itulah hebatnya sastra dalam Al-Qur'an ya.
Oke, matur manut Kang Jamuri-muri ya. Kita memang berusaha di sini itu supaya kita bisa mentas, bisa keluar dari kubangan kegoblokan yang ada. Ya, matur nuwun, terima kasih. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana. Ya, oke. Ini kalau orang lain dengar kan dia kaget loh, kok itu goblok gitu. Tapi bagi kita yang sudah familiar, kita tahu ya, itu sebuah upaya untuk men-trigger kita untuk menghapuskan sehingga goblok itu bertepi, akhirnya semakin dikit dan habis. Oke, selanjutnya ada Kang Mas MK Effendi. Assalamualaikum, hadir di kajian Gus Beti. Salam Isra dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Oke, salam Isra. Waalaikumsalam juga untuk semua saudaraku Kang Mas MK Effendi ya. Semua saudaraku yang ada di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, salam Isra semuanya ya. Islam rasional. Oke. Kemudian Kang Sahran Gipari ya, menyimak setelah lohor selesai makan siang. Mantap. Atur nuhun Kang Mas Sahran Gipari yang ada di Bandung Utara bagian barat. Salam Isra untuk semuanya. Kemudian ya ini jagoan kita ini, jagoan orang-orang seperti Irfan ini enak loh ya. Dia dapat dunia akhirat. Dia kerja bikin bendungan, dapat salary. Nah, itu upah dunianya. Upah akhiratnya nanti juga tetap ada karena bendungan itu sangat berfungsi ya dalam dunia kehidupan kita. Bisa pembangkit listrik, bisa mengairi sawah, bisa mengendalikan banjir, bisa untuk perikanan air tawar, banyak fungsinya. Dan itu semua melestarikan kehidupan kita. Dan Al-Quran mengatakan, meskipun itu sebetulnya diucapkan kepada bangsa Israel, tapi itu tetap berlaku bagi kita yang Islam, walaupun itu di era Yahudi, oleh Gusti Allah Agung sudah dikatakan. Apabila engkau memelihara satu kehidupan, itu adalah sama dengan kamu memelihara seluruh kehidupan. Tetapi kalau engkau mematikan satu kehidupan, maka engkau mematikan seluruh kehidupan. Subhanallah. Itu kok kemarin ada pendeta, doktor, dosen goblok gitu. Goblok, gue bilang goblok. Dia menukil, dia jawab terhadap kristolog tua yang kristolognya juga salah, ya goblok juga, podo goblok kayak gitu. Membahas tentang Yohanes, tentang Yesus pun itu jadi lagu kan, itu nggak salah Dul Sumbang atau siapa, dan kalau nggak salah itu yang nulis syairnya itu Remi Silado ya. Yesus pun mencintai pelacur. Itu kan ada di kitab Yohanes itu. Ya. Ya itu si pendeta menjawab si teolog kristolog tua ini Islam ya, tapi ya goblok juga ini. Podo goblok kayak. Kapan-kapan kita bahas itu, ya. Yang gue kagak habis ngerti si pendeta goblok ini, dia ngomong, dia pertama baca begini, ada Al-Quran yang hebat seperti ini, dia bilang, yang menjaga kehidupan. Kan Yesus bilang, yang tidak punya dosa silahkan melempar duluan, gitu. Dari situ dia bilang, ada nggak Al-Quran seperti ini? Blok, goblok. Lah ayat yang gue bilang tadi kan itu menjaga kehidupan. Coba ngomongnya ke gue. Itu kan nilai-nilai kehidupan. Kok dia bilang ada nggak Al-Quran menjaga nilai-nilai kehidupan? Ya ada lah. Dan dia sendiri tidak tahu bahwa kisah tentang Yesus dan pelacur itu adalah sangat diperdebatkan, bahwa ayat itu nanti kalau gue bilang palsu gimana gitu ya. Ya sudahlah, gue pakai yang lebih halus. Ya sebetulnya sih palsu atau sisipan. Ya. Itu ayat sisipan itu nggak ada, itu disisipkan.
awalnya nggak ada gitu. Tapi kapan-kapan itu kita bahas tersendiri. Kita fokus ke sini dulu lah ya, bahwa Irfan Al-Akbar itu dia dapat upahnya di dunia dan di akhirat. Gue bisa bilang cerita begitu kan di daerah Malang ini ada namanya Bendungan Sutami. Itu Bapak Insinyur Sutami yang bangun ya di daerah Karangkates. Jadi ada yang bilang Bendungan Karangkates, ada yang bilang Bendungan Insinyur Sutami. Dan Bapak Sutami ini cuma insinyur loh ya. S1 loh ya. Sekarang ada master, ada doktor, ada profesor, apa yang dihasilkan. Jadi gelar itu sebetulnya hanya pelengkap saja, tapi yang penting adalah kemampuan menghasilkan karya yang berguna dalam kehidupan. Bapak Insinyur Sutami, Pak Sutami ini hanya insinyur, hanya S1, tapi karyanya subhanallah. Dan dia hidup paling sederhana di era Kementerian PU di pemerintahan Orde Baru Bapak Soeharto. Bayangkan, menteri rumahnya ngontrak. Coba. Bukan terus jadi jancuan, menteri korupsi. Pribadi-pribadi seperti ini seharusnya menjadi patron kehidupan kita. Jadi pejabat, jadi menteri, hidupnya sederhana. Nanti kapan-kapan kita juga perlu mengungkap kesederhanaan Bapak Muhammad Hatta. Bagaimana ceritanya dia tentang sepatu merek Belly itu. Jadi sebetulnya leluhur-leluhur kita dulu itu orang-orang sederhana loh. Nggak tahu kok kemudian kena penyakit apa, bajingan semua, jancuan semua, korupsi semua. Gue kadang-kadang ya gemes juga. Sudah dibikin KPK juga. Kan saking nemennya sampai dibikin KPK. Seharusnya kan polisi juga itu malu. Apa polisi nggak sanggup mengatasi sehingga harus dibikin lembaga ad hoc KPK. Pengadilan sudah ada, ya. Kadang-kadang nggak tahu, kembali ke moralitas. Jadi degradensi moral dan agama pejabat kita ini, yang sekarang ini dibanding yang dulu jauh. Tuh ya, jauh. Jadi Pak Sutami itu rumah saja ngontrak, itu menteri loh. Ya, oke. Kita sering kajian kita singular, tidak apa-apa, ya memang begitu stylenya. Dan kalau kalian yang mencintai ilmu, kalian akan menyukai style seperti itu, ya. Tapi kalau yang sukanya instan-instan ya nggak usah ngaji di sini, ya ngaji tempat lain sana. Gue bukan strike, gue singular, dan itu kan akan menambah wawasanmu. Di samping kita ngaji ini dapat informasi yang lain, gitu, ya. Oke. Dari Kang Irfan Al-Akbar kita ke Semarang, ada ini Kang Mas kita ternyata, Dian Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ngaji Gus. Oke, monggo Kang Mas Dian Yuda ya. Silahkan ya. Maybe sometime kita bisa nongkrong di Simpang 5 ya, sambil menikmati pemandangan di sana. Kita lanjut, soleha kita Rahani Junaidi. Assalamualaikum Tuan Guruku. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Tuan Guruku Ustadz. Ya, oke. Semoga sehat selalu bersama semua saudara-saudaraku yang ada di Bandung ya. Ada soleha kita Rahani Junaidi. Ya, semoga sehat selalu. Dan salam Isra untuk semua saudaraku di sana. Kemudian kita terbang, geser lagi ke timur Surabaya. Ada soleha kita Aisyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir menyimak Guse, oke, monggo untuk soleha kita Aisyah. Ini santri lama loh Aisyah ini ya. Sudah 3 tahun lebih dia di sini. Jadi ini sebetulnya senior kita ini. Cuman orangnya sedikit cool, kalem, confident. Ya terserah lah ya, karakter orang sendiri-sendiri ya. Dia orangnya nggak tahu pamali atau gimana. Pamali itu malu-malu kucing atau gimana nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, asik-asik aja ya. Oke, terus ada SAPI 770, nggak tahu ini ya. Dari mana ini? Baru ya, semoga petang haji di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nyimak guru. Oke, terima kasih untuk Kang Mas SAPI ya. Salam Isra untukmu. Kita lanjutkan Laskar Gua Selarong dari Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
sudah aku bacakan ya komen yang masuk dari kalian semua sebagai bentuk apresiasiku. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Kita berpacu dengan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau cari ya lokusnya sudah. Temposnya sekarang kita mau cari mana lebih dulu waktunya itu ya antara Al-Fat dan Al-Alaq. Maka aku sudah kasih recommended kalian baca di sini. Nah, ini sirah perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad dari kelahiran hingga detik-detik terakhir oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Kau bisa buka halaman ke 83. Graito? Bisa dibantu Bapak Graito? Nih ya. Ke ini 83. Sudah? Nah, ini halamannya, nomor halamannya 83 sudah? Ya, ini ya. Aku bacakan. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dengar secara langsung penuturan Aisyah As-Siddiq. Maksudnya Bunda Aisyah ya. Putrinya Bapak Abu Bakar Siddiq ya. Makanya dia disebut Abu Bakar. Bakar itu perawan. Lalu bagaimana ada sejarah mengatakan Bunda Aisyah itu dinikahkan Kanjeng Nabi masih kecil. Itu kan aduh. Makanya gue bilang, sejarah itu relatif, bos. Gak mungkin kalau Bunda Aisyah itu masih kecil banget, terus bapaknya dapat gelar bapak perawan. Gak mungkin. Perawan itu kan ya sudah layak menikah, sudah. Gak mungkin anak 3 tahun, 6 tahun disebut perawan. Ya, perawan itu biasanya gimana ya? Memang hitungannya nggak ada kepastian harus usia sekian nggak. Biasanya sudah haid gitulah. Makanya disebut Abu Bakar. Bapaknya perawan gitu loh. Cuman kan kafir-kafir bajingan ini yang nggak suka sama Kanjeng Nabi selalu mendiskreditkan Kanjeng Nabi. Dia tidak pernah melihat apa yang terjadi terhadap Ribka. Ya. Tapi aku bilang tadi lah, sejarah itu relatif. Kembalikan saja ke kitab suci. Itu ya. Oke, jadi di sini mari kita dengar secara langsung penuturan Aisyah As-Siddiq. Itu maksudnya Bunda Aisyah, istri Kanjeng Nabi ya. Penuturan kepada kita mengenai peristiwa yang merupakan titik permulaan kenabian tersebut. Jadi ini starting pointnya. Ya, kalau di sini di terjemahannya titik permulaan kenabian tersebut. Starting pointnya ya. Yang selanjutnya mulai membuka tabir-tabir gelapnya kekufuran dan kesesatan sehingga dapat mengubah alur kehidupan dan meluruskan garis sejarah ya. Jadi garis sejarah itu bisa kita lihat lagi, diluruskan lagi. Gimana sebetulnya duduk permasalahannya? Kalau yang mainstream ya Al-Alaq. Nah, coba kita lihat. Ini levelnya hadis ya. Tapi kalau kamu mau tolak ini hadis, ya enggak ada. Ya sudah selesai. Karena hadis itu memang bisa ditolak. Aku pakai ini hadis. Misalkan, Gus hadis itu saya tolak. Ya sudah selesai, enggak usah diskusi lagi. Berarti kamu tetap memegang Al-Alaq sebagai surat wahyu yang pertama kali turun. Enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Gue kan harus fair dong. Ya. Gue juga boleh, misalkan lu ngajukan hadis itu gue tolak juga boleh. Gitu loh. Karena hadis itu memang relatif. Kalau Al-Quran itu absolut. Nah, jadi gue berbicara pada level hadis. Artinya ini harus gue jelaskan. Kalau lu mau tolak itu hadis, ya gak apa-apa silahkan. Gitu. Ya.
Artinya kalau sudah lu tolak ya sudah nggak usah dilanjut. Lu tetap bertahan bahwa wahyu yang pertama kali turun itu al-ala. Kalau gue tidak, gue memegang ini hadis. Gitu, ya. Oke. Apa kata Bunda Aisyah? Wahyu yang mula pertama dialami oleh Rasulullah adalah berupa ar-ru'yah as-solihah, dalam kurung mimpi yang benar. Ya, mimpi yang benar. Jadi berupa mimpi. Nah, gue bilang, ya, lokusnya di mana? Di rumah waktu tidur, mimpi. Ya, mimpi. Ya. Aku ulangi. Bunda Aisyah berkata, wahyu yang mula pertama. Jadi wahyu yang mula pertama. Jadi sebelum yang lain diwahyukan, ini yang diwahyukan pertama kali. Maka dia disebut al-fat atau pembuka. Kemarin sepertinya ada yang komen masuk ya. Cuman karena dia komennya telat, aku nggak sempet memberikan tanggapan. Dan aku juga sudah terlupakan ada di mana itu ya. Yang dia bilang kalau ada al-fat mestinya ada al-khotam gitu ya. Al-khotam apa penutup gitu maksudnya ya. Ya menarik juga sebagai pemikirannya, boleh kita diskusikan. Cuman aku lupa. Gitu loh. Kalau komennya terakhir itu biasanya terlewatkan untuk aku kasih tanggapan ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Wahyu yang mula pertama dialami Kanjeng Nabi itu berupa ar-ru'yah atau tepatnya terjemahannya ya mimpi itu ya. Ru'yah ya atau penglihatan dalam tidur. Ya sulit ini karena terjemahan ya. Jadi penglihatan dalam tidur ya mimpi itu ya gitulah ya. Beliau tidak bermimpi melainkan sangat jelas. Jadi dalam mimpi itu benar-benar jelas ya. Kalau almarhum Gus Panani itu menjelaskan begini. Nah, ini sulit sih ya. Ini misalkan gini. Ini gelap gitu ya. Seharusnya ini dihitemin semua, tapi nanti habis spidolku kalau dihitemin. Anggap aja ini hitam semua ya. Terus ada sinar putih yang membelah gini loh. Set. Gitu. Ya. Nah, ini awalnya ini kalau harusnya kan gue hitam-hitam gini. Cuman kan nanti habis spidol gue ya. Ini aja yang penting otak lu ngerti gak goblok gitu aja lah ya. Ini hitam-hitam terus ada garis putih yang membelah. Set. Gitu, terbelah dia oleh sinar cahaya hitam putih ini. Cahaya putih ini. Aku diajarkan begitu oleh almarhum Gus Panani ya. Kalau di sini nggak tahu penjelasannya gimana, kita sama-sama baca dulu ya. Sampai mana tadi? Mimpi ya. Dalam tidur ya. Jadi dalam tidur beliau bermimpi ya. Beliau tidak bermimpi melainkan sangat jelas. Jadi dalam mimpi itu benar-benar jelas. Sejelas fajar subuh yang menyingsing. Nah, mungkin ini maksudnya yang dijelaskan Gus Panani guru Al-Quranku itu ya. Sejelas fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau mulai, ini uslah ini, nepi ini. Kemudian beliau mulai suka menyendiri. Dan beliau melakukan di Gua Hira. Di mana beliau beribadah di dalamnya selama beberapa malam. Ya, kalau di sini, gue lupa di halaman berapa itu sampai tahun ketiga. Tapi ada yang bilang sampai tahun kelima, ya itulah sejarah ya. Apakah 5 tahun atau 3 tahun proses studi di Gua Hira itu ya, itu monggo-monggo dicari kebenarannya gimana itu ya. Inilah ya yang membimbing Kanjeng Nabi untuk ke Gua Hira itu ya Al-Fatihah ini. Karena apa? Kemarin sudah kita lihat lokusnya. Ini lokusnya di Gua Hira. Ini lokusnya di rumah waktu mimpi. Nggak sama lokusnya.
Ya. Temposnya ya lebih dulu ini. Karena setelah ini ke sini. Setelah ke rumah mendapatkan mimpi ini, lihat ini ya. Beliau mulai suka menyendiri melakukannya di Gua Hira. Ya, di mana beliau beribadah di dalamnya selama beberapa malam. Yang itu gue tidak bisa jelaskan dan gue tidak dapatkan informasi. Beribadah itu maksudnya apakah sholat di Gua Hira itu atau gimana, atau diem, atau terus sholatnya gimana, namanya sholat apa, kalau itu sholat. Gue kagak mampu menjelaskan dan gue tidak mau melampaui apa yang gue tidak tahu. Yang jelas di sini dijelaskan beribadah di dalamnya. Ya. Ya. Di mana? Di Gua Hira. Itulah ya yang kita sebut sebagai al-fat, pembuka. Jadi kamu bisa cek ya di sini. Ya, di Al-Fatihah itu di sini penjelasannya. Ya. Jadi klop dia antara tempus ya, antara lokus, klop. Kemarin sudah kita bicarakan lokusnya mana? Al-Alaq di Gua Hira. Berarti tidak mungkin ya Al-Alaq yang pertama. Karena sebelum di Gua Hira, di rumah lewat mimpi sudah dapat. Justru setelah mimpi itulah beliau dibimbing untuk ke Gua Hira. Jadi kan tidak mungkin Al-Alaq. Artinya ada wahyu yang mendahului sebelum Al-Alaq, yaitu Al-Fatihah ini. Ya. Tempusnya Al-Fatihah ini. Jadi antara tempus dan lokus mendukung sebuah kesimpulan. Kanjeng Nabi itu ke Gua Hira dibimbing wahyu. Duduk sakarepe dhewe. Bukan semau-maunya sendiri. Wahyu itu adalah Al-Fatihah yang turun dari 1 sampai 7. Jadi satu surat turun komplit. Itu yang diajarkan sama aku seperti itu, turun komplit. Baru dia menyendiri ke Gua Hira. Jadi yang membimbing itu ya Al-Fatihah. Jadi Al-Alaq itu belum, bos. Al-Fatihah dulu baru Al-Alaq. Makanya gue sudah pesen jauh-jauh hari, kajian gue ini anti mainstream loh ya. Artinya kalau lu mau terima-terima, kalau lu tolak ya tolak, nggak apa-apa. Gue nggak ada masalah. Gue hanya menyampaikan sejauh pengetahuan gue, ya Al-Fatihah ini wahyu yang pertama kali turun. Itulah yang membimbing beliaunya untuk melakukan nyepi kalau kata orang Jawa, usla ya, ke Gua Hira, dibimbing oleh Al-Fatihah ini. Ya. Jadi terjawab sudah. Kenapa Kanjeng Nabi melakukan sesuatu yang tidak pernah ada dalam budaya bangsanya? Apa? Menepi. Ya karena dibimbing oleh Gusti Allah ini. Jadi duduk sakarepe dhewe, semaunya gue mau ke Gua Hira lah. Bukan begitu. Dibimbing atas bimbingan. Ya. Oke, aku kira sudah terjawab ya bahwa wahyu yang pertama kali turun itu ada Al-Fatihah ya. Panduannya buku ini ya. Nanti bisa kalian cari, nggak tahu harganya berapa ini. Ya. Baru nanti setelah Al-Fatihah ya berikutnya. Jadi Kanjeng Nabi berangkat ke Gua Hira untuk melakukan nyepi ya, itu bukan semaunya sendiri. Ya, dan kenapa itu dilakukan walaupun itu bukan budaya bangsanya? Ya karena dibimbing oleh wahyu ini. Yang namanya Al-Fatihah, sehingga Al-Fatihah ini adalah wahyu yang pertama kali turun untuk membimbing Kanjeng Nabi ya ke Gua Hira. Jadi bukan Al-Alaq. Ya. Di situ ya. Oke. Jadi clear ya, dan kembali lagi ini anti mainstream. Tetap keputusan di tangan kamu mau mengikuti apa yang aku sampaikan atau menolak, happy-happy aja, nggak ada masalah. Ya, dan insya Allah besok aku akan menjelaskan tentang Al-Fatihah ini sebagai penutup insya Allah besok seri yang ke-7. Ya, bagaimana tentang posisi Bismillah dan bagaimana posisi Amin. Amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah loh. Ingat, Al-Fatihah itu cuma 7 ayat.
Dan bagaimana bismillah itu? Sebetulnya sekedar pembuka atau masuk ke dalam ayat. Itu perdebatannya memang sengit ya. Tapi insya Allah besok kita bisa diskusikan ya. Karena besok weekend, kalau nggak besok mungkin Isnain lah ya. Yang jelas kita akan lanjutkan ke seri yang ke-7 ya. Jadi ini belum penutup. Tapi setidaknya sebagai tajuk sudah terjawabkan. Ini wahyu yang pertama kali turun. Mana? Ini Al-Fatihah. Dia pembuka ya. Oke. Terima kasih sampai di sini ya. Pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu, taruh di dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Ya, itu keberuntungan yang sudah kita harapkan. Sehat, banyak duit, cakep dah. Salah satunya kita nggak miliki, pusing kita. Sehat, kagak gablek duit, waduh repot. Banyak duit, kagak sehat, repot juga ya. Semoga sehat ya dan banyak duit, itu keberuntungan yang kita harapkan. Sehingga kita bisa ngaji lagi ya. Oke, matur nuwun, terima kasih. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.